Pada saat ini, menghadapi Duan Tao yang kuat, Wu Chen akhirnya menggunakan salah satu kartu trufnya, yaitu kartu keempat dari heksagonal palem. Dengan meletusnya tahap keempat, kekuatan heksagonal palem meningkat pesat, memperlihatkan tekanan yang kuat. Tekanan ini sangat mengerikan, dan benar-benar menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Ekspresi Duan Tao berubah drastis. Kekuatan ini, benar-benar terlalu kuat, jauh di luar imajinasinya. Namun, dirinya yang sekarang tidak bisa lagi ragu-ragu, terlebih lagi, dia sangat percaya diri. Dia sangat yakin bahwa selama dia memberikan segalanya, dia pasti akan memperoleh kemenangan terakhir. Dengan raungan keras, Duan Tao menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Energi spiritual yang mengerikan terus meletus keluar, seperti gelombang besar, menyapu seluruh ruang dan menyebabkannya berubah menjadi merah darah. Seolah-olah sungai darah mengalir deras di mana-mana. Kalah. Duan Tao menggunakan semua kekuatannya dan mendorong Surah Blood Shadow dengan kedua tangannya. Bayangan darah yang besar itu seperti meteorit raksasa, membawa kekuatan yang mengerikan saat melesat ke arah Wu Chen, ingin menghancurkannya. Udara meledak dimanapun sosok darah besar itu lewat, berubah menjadi lautan darah. Bahkan ruang itu sendiri bergetar tanpa henti saat energi yang mengerikan meledak, menyebabkan jantung seseorang berdebar dan bahkan jiwa mereka terpancar. Kekuatan yang mengerikan. Banyak orang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Kekuatan ini terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada yang dapat mereka bayangkan, dan itu layak bagi ahlinya yang mengerikan yang memungkinkannya bersaing untuk posisi juara akhir. Di seberangnya, mata Wu Chen menatap tajam ke sosok darah besar itu saat dia menyerbu, ekspresinya sangat berat. Langkah pihak lain juga sangat mengerikan, jika dia tidak menganggapnya serius, dia mungkin kalah. Ledakan. Di udara, kedua serangan itu seperti dua meteorit raksasa saat akhirnya bertabrakan. Dalam sekejap, energi liar dan ganas menyapu keluar dari tengah. Itu seperti badai dahsyat yang melanda seluruh tempat. Energi yang mengerikan berulang kali meletus saat menyerbu ke depan. Pada saat ini, seluruh panggung pertempuran bergetar hebat. Banyak retakan muncul di atasnya. Retakan ini seperti mulut binatang buas raksasa yang menganga, siap melahap apapun yang ada di jalannya. Bas-bas. Kekuatan mengerikan itu terus menyerang penghalang di sekitarnya, menyebabkannya bergetar dan bergoyang terus-menerus. Gelombang demi gelombang fluktuasi aneh dengan cepat menyebar, ingin menghancurkan penghalang itu. Melihat ini, alis Sekte Super di langit berkerut. Dengan teriakan keras, kekuatan dahsyat mengalir ke penghalang, menstabilkan kekuatan penghalang. Jika Wu Chen dan Duan Tao, dua junior, menghancurkan penghalang, lalu, di mana wajah mereka? Meskipun Wu Chen dan Duan Tao sangat berbakat, kultivasi mereka pada akhirnya tidak cukup, dan kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Super di langit. Begitu mereka bergerak, penghalang dengan cepat menjadi stabil. Mata semua orang tertuju pada pusat tabrakan. Persaingan untuk teknik ini akan menentukan nasib keduanya. Pemenang akan dapat naik level, bersaing dengan si Kong Seng untuk juara terakhir, dan yang kalah akan tersingkir, menjadi ahli ketiga. Kalah, teriak Wu Chen sambil bertepuk tangan. Telapak tangan energi emas melesat keluar seperti palu berat, menghantam bayangan darah Asura yang besar. Bayangan darah besar itu tidak dapat bertahan sejenak, dan dipaksa untuk terus mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Duan Tao mendongak untuk melihat semua ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Hasil seperti ini, adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga akan menjadi tandingan Wu Chen. Itu tidak mungkin, aku tidak mungkin kalah. Duan Tao meraung menyeramkan, seluruh tubuhnya tampak seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka, tampak menyeramkan dan menakutkan. Namun, tidak peduli seberapa banyak ia meraung atau meraung, ia tidak dapat mengubah fakta yang sudah ada ini. Ia bukan tandingan Wu Chen. Dengan suara, Peng, Asura Blood Shadow yang besar tidak dapat bertahan lagi dan hancur oleh kekuatan ini. Kekuatan yang mengerikan itu menyapu dalam sekejap, menghancurkan segalanya. Ah! Duan Tao menjerit kesakitan dan terlempar hanya dengan satu gerakan. Jejak darah yang panjang tertinggal di panggung dan ia jatuh ke tanah dengan kekalahan total. Seluruh arena benar-benar sunyi. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap tajam ke panggung pertempuran. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam.
Bahkan dalam mimpi mereka, mereka tidak pernah menyangka bahwa Duan Tao yang memiliki kekuatan untuk menjadi juara akan benar-benar dikalahkan oleh Wu Chen. Dia kalah, Duan Tao juga kalah, kita tidak bisa menghentikan jejaknya. Sekarang, hanya ada satu pertempuran terakhir yang tersisa. Siapa yang akan menjadi juara kompetisi multi kerajaan ini, akan diputuskan oleh pertempuran berikutnya. Hanya memikirkan pertempuran untuk kejuaraan membuat saya bersemangat. Duduk di kursinya, ekspresi si Kong Seng sangat berat. Awalnya, dia sangat percaya diri dalam kompetisi multi kerajaannya, dan bahkan jika itu adalah Duan Tao, dia dengan mudah mengalahkannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa, saat ini, seorang Wu Chen tiba-tiba muncul. Dengan kekuatannya yang mencengangkan, dia dengan paksa mengalahkan Duan Tao, dan terus bangkit, dengan momentum yang tak terhentikan. Jika gerakan tadi adalah gerakanmu yang paling kuat, maka posisi juara akan tetap menjadi milikku. Dia harus mengakui bahwa gerakan yang digunakan Wu Chen tadi memang sangat mengerikan, dan dapat mengancam ahli di Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati. Namun, dia bukan ahli biasa di Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati, dia masih memiliki harta karun misterius, yang dia bawa dari lantai 10 pagoda Dewa Perang. Dengan harta karun misterius itu, bahkan jika kekuatan Wu Chen menjadi lebih kuat 1 kali lipat, tetap saja mustahil untuk menjadi lawannya. Wu Chen menang, hahaha. Mengenai wilayah Hengling, semua orang begitu gembira hingga mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Wu Chen mampu mengalahkan Duan Tao dan bertahan hingga sekarang adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Selama dia bisa memenangkan pertandingan lainnya, Wu Chen akan menjadi juara terakhir. Jika Wu Chen mampu mencapai tujuan ini, maka dia akan menjadi orang nomor 1 dalam sejarah mereka. Dia akan tercatat dalam sejarah wilayah Hengling mereka dan dipuja oleh semua generasi, menjadi legenda abadi. Aku membuat kesalahan. Aku benar-benar membuat kesalahan. Di langit, semua perwakilan dari Sekte Super menghela nafas dengan emosional. Mereka juga tidak menyangka Wu Chen mampu mencapai tahapnya saat ini. Setelah pertempuran ini berakhir, perwakilan dari Sekte Super secara khusus memberi Wu Chen waktu setengah jam untuk memulihkan kekuatannya dan berusaha untuk berada dalam kondisi terbaiknya. Setelah kembali ke tempat duduknya, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi segera mengambil pelet dari cincin penyimpanan dan menelannya. Menggunakan waktu setengah jam yang berharga ini, dia beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Selama periode waktu ini, seleksi untuk area lain juga berakhir. Banyak orang bergegas ke area ini. Setelah mengetahui semua yang terjadi di sini, mereka sangat terkejut dan sangat terkejut. Wu Chen, mengenai wilayah Hengling, ketika si Tujianan, Li Yunxiao dan yang lainnya mengetahui bahwa Wu Chen telah maju ke final, mereka sangat emosional. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Pada saat itu, kultivasi Wu Chen hanya pada tahap Empyrean pertama Laut Roh. Dan sekarang, setahun telah berlalu dan kultivasi Wu Chen telah maju pesat, dan dia akan berdiri di panggung pertarungan dan bertarung dengan pemuda paling kuat di dunia, sang juara terakhir, yang bertarung untuk kompetisi multi kerajaan. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya keributan yang akan ditimbulkannya di kerajaan Qi Agung ketika berita itu tersebar di sana, orang tidak berani membayangkannya. Setengah jam berlalu dengan cepat, dan sekarang saatnya untuk pertandingan final. Wu Chen dan Si Kong Seng cepat naik ke panggung. Saat suaranya jatuh, seluruh arena mulai mendidih, semangat semua orang bangkit saat mereka menatap panggung, di mana pertempuran di puncak kompetisi multi kerajaan akan segera terjadi, dan pemenangnya akan menjadi juara sesi kompetisi multi kerajaan saat ini. Pertempuran ini ditakdirkan untuk mengejutkan dunia. Akhirnya pertempuran terakhir. Aku benar-benar menantikannya. Siapa yang tidak akan dipenuhi dengan antisipasi di puncak pertempuran? Aku bisa merasakan darah di tubuhku mendidih. Siapa yang tidak? Mata semua orang tertuju pada panggung, tempat pertarungan yang menggemparkan akan berlangsung. Wu Chen dan Si Kong Seng, keduanya akan bertarung di puncak panggung. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang bisa berdiri di sini dan bertarung melawanku adalah kamu. Berdiri di atas panggung, Si Kong Seng menatap lurus ke arah lawannya. Lawannya berasal dari wilayah Hengling, wilayah yang lemah,
dan kultivasinya sendiri hanya di empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, jadi tidak seorang pun akan mengira bahwa orang seperti itu akan terus bertarung sampai sekarang, dan berdiri di atas panggung yang merupakan milik para ahli paling puncak, untuk bersaing melawan eksistensi terkuat untuk memperebutkan kejuaraan terakhir. Keluarkan semua kekuatanmu. Mari kita bertarung dengan baik. Tubuh Wu Chen bergetar, ki darah di sekujur tubuhnya melonjak, kekuatan bertarungnya melonjak, dia juga menantikan pertempuran pamungkas ini. Si Kong Seng menunduk, karena memang begitu, maka tidak ada yang perlu dikatakan, dia hanya bisa bertarung. Terima pukulanku. Si Kong Seng mengepalkan tinjunya erat-erat, dan langsung melemparkannya. Sebuah tinju yang sangat kuat meletus dengan ganas, dan kekuatan yang mengerikan membentuk tornado yang mengerikan. Tornado itu sangat cepat, seperti kilat, ia menyedot Wu Chen di dalamnya dalam sekejap mata. Angin tinju ini, wajah Wu Chen berubah, pukulan si Kong Seng sangat cepat, begitu cepat sehingga orang-orang bahkan tidak bisa bereaksi, serangan itu sudah datang. Itu layak disebut ahli di empirean ke-6 dari tahap bela diri sejati. Hanya dengan mengandalkan pukulan ini, dia sudah jauh lebih hebat daripada orang biasa. Namun, dia tidak takut. Mengepalkan tinjunya, dia melemparkan pukulan. Energi emas menyertai pukulan itu, meledak dengan keras seperti gelombang emas. Tinju Wu Chen juga sangat kuat. Pukulan yang mengerikan itu dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. Bang! Pukulan si Kong Seng menghancurkan angin yang dihasilkan oleh pukulannya, mengubahnya menjadi hujan cahaya yang memenuhi langit. Angin dari tinjuku sangat dingin. Melihat Wu Chen menghancurkan angin tinjunya, si Kong Seng tidak terkejut. Jika Wu Chen bahkan tidak dapat menahan satu pukulannya, maka dia tidak akan dapat bertahan sampai sekarang, berdiri di panggung pertarungan yang sama dengannya, dan memulai babak akhir kejuaraan. Dengan suara gemuruh yang keras, si Kong Seng melancarkan pukulan lagi. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih ganas dari yang sebelumnya, kecepatan anginnya bahkan lebih cepat, badai itu terkoyak dan menyapu, dengan ganas menyerbu ke arah Wu Chen, melancarkan serangan yang ganas padanya. Teknik tubuh emas abadi. Wu Chen mengaktifkan teknik tubuh emas abadi, dan cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari tubuhnya, memenuhi seluruh tubuh Wu Chen, menyebabkan seluruh keberadaannya menjadi tubuh berlian. Tidak peduli seberapa dahsyatnya angin tinju si Kong Seng, kekuatan tinjunya, tidak peduli seberapa dahsyatnya, tidak akan runtuh. Tinju Phoenix Emas. Dengan raungan keras, Wu Chen melancarkan pukulan, menyebabkan kekuatan tinju yang ganas segera meledak keluar. Dengan ledakan, kekuatan tinju si Kong Seng sekali lagi hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan cahaya. Telapak heksagonal. Setelah menghancurkan angin tinju si Kong Seng, kedua tangan Wu Chen membentuk segel secepat kilat dan kekuatan yang sangat kuat meledak keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang cemerlang menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia. Tepat pada saat itu, gelombang energi telapak tangan yang mengejutkan muncul dengan cepat. Gelombang itu berdiri tegak di atas Wu Chen, seperti gunung kecil, dan tidak bisa dihancurkan. Apakah ini jurus lagi? Melihat jurus ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Mereka tahu bahwa ini adalah teknik pamungkas Wu Chen, dan justru dengan mengandalkan rangkaian palmisme yang mengejutkan dunia inilah ia mampu mengalahkan musuh-musuh kuat secara berturut-turut. Tidak seorang pun berani meremehkan rangkaian palmisme ini. Sekarang, rangkaian palmisme ini sekali lagi muncul, melawan si Kong Seng, dan jika mereka dapat melanjutkan dengan para legenda, memenangkan kemenangan terakhir. Semua orang menunggu untuk melihatnya. Semoga berhasil, Wu Chen. Rangkaian palmisme yang digunakan Wu Chen tampaknya memiliki semacam kekuatan sihir. Setiap lawan akan dikalahkan saat menghadapi rangkaian palmisme ini, dan tidak akan mampu mengalahkannya. Sekarang, mereka semua berharap bahwa palmisme yang telah berulang kali menciptakan keajaiban ini akan membawa kemenangan lain bagi Wu Chen. Mereka berharap dapat mengalahkan si Kong Seng sekaligus dan memenangkan ronde ini. Ini rangkaian palmisme ini lagi. Di atas panggung, si Kong Seng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat kekuatan telapak tangan di udara. Sebelumnya, Wu Chen selalu menggunakan teknik palmisme ini, untuk mengalahkan Duan Tao. Dia sangat tertarik dengan teknik palmisme ini, dia menduga bahwa teknik palmisme ini,
pasti salah satu teknik paling mengerikan dari teknik bela diri tingkat bumi, jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa heksagonal palm milik Wu Chen bukanlah teknik bela diri tingkat bumi, tetapi keterampilan ilahi yang kekuatannya dapat mendominasi dunia. Coba aku lihat apa istimewanya jurus palmisme ini. Si Kong Seng meraung, mengepalkan tinjunya, dia meninju dengan ganas. Kekuatan tirani itu seperti bunga dafodil yang sedang mekar, dengan dia di tengahnya, menyebar ke segala arah, kecepatannya mencengangkan, kekuatan tinjunya mengejutkan, menyebabkan getaran ke segala arah. Ledakan, ruang di sekitarnya dengan cepat runtuh, dan kekuatan yang tak terlukiskan meledak dari tinju si Kong Seng, itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Tepat saat telapak tangan Wu Chen menyerang, setelah bersentuhan dengan angin tinju, itu segera hancur, dan tidak memiliki efek sedikit pun. Sangat kuat, tidak banyak orang yang bisa menahan serangan telapak tangan yang mengerikan secara langsung, dan sehubungan dengan ini, semua orang sangat jelas, karena Wu Chen telah mengandalkan jurus palmisme ini untuk mengalahkan musuh yang kuat secara berurutan, dan bahkan Duan Tao, yang memiliki harapan untuk menjadi juara, telah dikalahkan oleh jurus palmisme ini. Namun, rangkaian palmisme dengan kekuatan yang mengerikan ini, bahkan tidak mampu menciptakan riak tunggal di tangan si Kong Seng. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan? Kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada Duan Tao. Dari angin yang dihasilkan oleh tinju si Kong Seng, ia dapat secara kasar menyimpulkan kekuatan si Kong Seng. Dapat dikatakan bahwa, dibandingkan dengannya, Duan Tao hanya berada di langit, sementara yang lain berada di bawah tanah, karena si Kong Seng telah menembus empirean ke-6 dari tahap bela diri sejati, dan Duan Tao tidak memilikinya. Selain itu, ada juga harta aneh di tubuh si Kong Seng, yang tidak diketahuinya, tetapi ia memiliki tebakan kasar tentang apa itu. Kekuatan harta karun spiritual peringkat bumi tidak perlu diragukan lagi. Dibandingkan dengan yang bermutu tinggi, itu beberapa kali lebih kuat. Amplifikasi kekuatan yang dipimpin oleh harta karun spiritual peringkat bumi jelas tidak sedikit. Kemudian, tubuh Wu Chen bergetar, ia menjadi bersemangat, dan semua energi dalam tubuhnya melonjak, ia telah menembus empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, dan belum melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi sekarang setelah ia melihat si Kong Seng, ia akhirnya dapat melepaskan kekuatan penuhnya, dan bertarung dengan baik. Telapak heksagonal, dorongan keempat. Menghadapi ahli seperti ini dari si Kong Seng, Wu Chen tidak berani ceroboh sedikit pun. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengaktifkan tahap keempat dari telapak heksagonal. Telapak heksagonal, ini adalah serangkaian palmisme yang ditumpangkan, tingkat pertama mungkin tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi ketika keempat kekuatan ditumpangkan bersama-sama dan dilepaskan bersama-sama, tingkat kekuatan itu pasti dapat dikatakan mengguncang bumi, dan bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, ruang di sekitarnya bergetar, berguncang tanpa henti, dan kekuatan mengerikan meledak keluar dari tubuh Wu Chen. Itu seperti petir yang menggetarkan langit dan bumi. Akhirnya aku menggunakannya. Melihat Wu Chen menggunakan jurus seperti itu, semua orang dipenuhi kegembiraan, darah mereka mendidih. Mereka semua tahu bahwa Wu Chen mengandalkan jurus ini untuk mengalahkan Duan Tao, dan memenangkan tempat untuk naik level. Sekarang jurus ini muncul lagi, akan diketahui apakah itu akan membawa kemenangan yang menantang surga bagi Wu Chen atau tidak. Di sisi lain, ekspresi si Kong Seng tampak berat saat dia menatap Wu Chen dalam-dalam. Dia tentu tahu bahwa kekuatan jurus Wu Chen ini sangat mengerikan, dan Duan Tao sebelumnya telah kalah oleh jurus ini. Kekuatan tinju tingkat 8. Menghadapi keterampilan unik Wu Chen, si Kong Seng tidak berani ceroboh. Dengan raungan keras, dia juga melepaskan keterampilan unik tiraninya, kekuatan tinju tingkat 8. Telapak tangan heksagonal milik si Kong Seng terkenal karena selalu mengalahkan lawan yang kuat, dan pada saat yang sama, kekuatan tinju 8 ekstrim juga terkenal di seluruh dunia untuk si Kong Seng. Sebelumnya, si Kong Seng mengandalkan serangkaian teknik tinju ini untuk terus mengalahkan lawan-lawannya, dan di tangannya, baik empirean keempat dari tahap bela diri sejati atau empirean keempat dari tahap bela diri sejati, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun.
Ketika si Kongseng menggunakan kekuatan pukulan 8 ekstrim, itu dengan cepat hancur tanpa perlawanan apapun. Saat ini, kedua teknik tertinggi itu akan saling beradu. Siapapun yang lebih kuat akan bertarung sampai mati. Kelopak mata Wu Chen juga tiba-tiba melonjak. Dari pukulan si Kongseng, dia bisa mencium aura yang sangat berbahaya, dan dia tahu bahwa gerakan lawannya juga pasti sangat menakutkan. Kekuatannya jelas tidak di bawah kekuatan tahap keempat telapak tangan heksagonal yang saat ini dia lepaskan, dan dia tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Bam! Sambil mencengkeram tinjunya, si Kongseng melancarkan pukulan. Kekuatan tinju yang dahsyat itu bagaikan kilat, berkilau dan memukau, cahaya tinju yang cemerlang meledak dari dalam, bercampur dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, saat melesat keluar dengan ganas. Saat tinju itu dilepaskan, udara di sekitarnya ikut terpengaruh. Energi yang sangat kuat terus bergetar dan melonjak dengan hebat. Itu sangat menakutkan. Saat melihat ini, pandangan semua orang terpaku pada panggung. Mata mereka tak berkedip. Mereka semua ingin melihat siapa yang akan lebih kuat dalam gerakan pamungkas yang penuh dengan kekuatan penghancur ini. Ledakan. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum serangan mereka bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar. Gelombang energi menyembur keluar terus-menerus, menyebabkan udara melonjak hebat seolah-olah sedang direbus oleh sesuatu. Ketika energi mencapai titik tertentu, energi itu tidak dapat lagi ditekan dan meledak sepenuhnya. Energi dahsyat meletus dari pusat tabrakan, dan seperti badai dahsyat, energi itu menelan seluruh panggung bela diri. Panggung bela diri yang benar-benar baru ini tidak dapat menahan energi yang begitu kuat dan hancur berkeping-keping. Retakan memenuhi seluruh panggung. Energi yang kuat itu langsung keluar, mengguncang penghalang di sekitarnya dan menciptakan suara peng. Seolah-olah penghalang itu menembaki meriam, kekuatannya sangat mengerikan. Namun, penghalang tingkat ini diciptakan oleh Sekte Super dan tidak dapat dihancurkan dan dihancurkan. Dengan Wu Chen dan kekuatannya saat ini, pada dasarnya mustahil untuk menerobosnya. Di bawah tatapan orang banyak, dua sosok terhempas dari hujan cahaya. Mereka terdorong mundur puluhan langkah di udara sebelum mereka berhasil menstabilkan diri. Anak ini, ketika si Kongseng bertukar pukulan dengan Wu Chen tadi, semua jurus absolut yang digunakannya adalah jurus absolut yang telah dimasukinya. Namun, tampaknya jurus itu tidak mencapai efek yang mereka inginkan, tetapi malah seimbang. Di sisi lain, Wu Chen menggoyangkan lengannya dengan keras, mengeluarkan energi korosif dari tubuhnya. Darah dan ki di tubuhnya melonjak, mengamuk di seluruh tubuhnya.